Sugeng Enjing Pak. Selamat pagi Sugeng Enjing. Ini nanti beliau akan memperkenalkan sendiri namanya siapa. Yang pasti beliau ini adalah salah satu dosen yang ada di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Program studinya adalah Kriya Kulit. Nah, ini beliau ini banyak sekali melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kumlot dan juga top, dan juga sejarah-sejarah mungkin melahirkan banyak sekali pengrajin-pengrajin wayang atau juga para pebisnis yang bergerak di bidang mungkin perwayangan dan sebagainya. Baik, oleh karena itu kita berikan waktu untuk beliau mungkin sekitar 15 menit saja Pak pengenalannya, kemudian nanti mohon dilanjut langsung ke prakteknya, gitu kan prakteknya, dan yang pasti yang lainnya juga boleh ikutan, termasuk juga bisa mengunjungi stand-stand yang lainnya. Mungkin dari saya untuk berikan waktu untuk Pak Andono, semoga Pak. Terima kasih Mas Atang. Ini salah satu alumni dari Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta. Jadi ini mantan mahasiswa saya ini. Tapi alhamdulillah sukses di Kulon Progo, walaupun tidak di bidang wayang, tapi menunjang semua kegiatan perwayangan dengan menyediakan segala fasilitasnya. Baiklah, selamat pagi. Sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini cerah, tidak seperti semalam ada sedikit hujan ya. Jadi kecerahan ini marilah kita syukuri dengan mengikuti kegiatan ini yang tidak lama, hanya beberapa menit ya, dengan baik. Tadi disuruh kenalkan diri, nama saya sudah disebut Bapak Andono. Jadi saya dulu sebelum di Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta, saya adalah dosen di ISI Yogyakarta. Kemudian saya pensiun, kemudian karena masih energik tuh ya, walaupun saya sudah sekarang 68 tahun, ya kelihatan berapa Bu? 17 tahun, 20 tahun, sehingga saya masih diminta tenaga saya untuk mengajar di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Saya tinggal di Bantul, dekat Ring Road, ya monggo kalau ada yang mau mampir ke sana silahkan. Sebelumnya kami sudah 3 hari ya di sini, ini hari ketiga. Ya, dan saya akan memperkenalkan, saya diminta untuk memperkenalkan wayang. Wayang itu apa toh? Ya. Tapi tadi di pembukaannya Mas Atang MC tadi sudah ditanya, nyatanya sudah banyak yang tahu wayang. Nah, sudah banyak yang tahu wayang, saya mau cerita apa? Ya, tapi syukurlah, artinya apa? Artinya sampai sekarang ini wayang masih dikenal ya oleh masyarakat luas, terutama oleh mungkin tadi yang jawab banyak yang ibu-ibu. Ini yang adik-adik seragam pramukanya dari mana, Dek? Dari SMK Negeri 2 Pengasih. Ada yang sudah tahu wayang? Tunjuk jari. Enggak usah malu-malu. Ada yang tahu Punokawan? Apa Punokawan itu apa yang tahu? Tahu Dek? Apa Punokawan? Kurang tahu. Jadi di dunia perwayangan ya itu khususnya wayang kulit ya, karena saya berkecimpungnya di bidang wayang kulit ya, khususnya Gagrag Ngayogyakarta ya. Jadi wayang itu biasanya, yang wayang kulit khususnya itu dibuat dari kulit karena namanya wayang kulit. Tapi ada juga yang dibuat dari karton, itu kalau untuk mainan ya. Ada juga yang dibuat dari kertas semen ya. Ada juga yang dibuat dari plastik ya, macam-macam ya, macam-macam. Tapi gambarnya tetap wayang ya. Kemarin di pendopo ini juga ada lomba gambar, lomba melukis wayang kulit ya. Ternyata peminatnya banyak sekali, ada 70-an
adik-adik kita ya, dan kemarin sudah diambil 3 kejuaraannya yang nanti sore akan diserahkan pialanya begitu dalam acara penutupan. Oke adik-adik, kembali ke wayang. Ya, jadi sementara ini memang dunia wayang menjadi perhatian khususnya di Yogyakarta. Maka ngarso dalem Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mendirikan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Di antaranya ada program studi Kriya Kulit yang konsentrasinya pada wayang kulit atau tatah sungging wayang kulit. Ya, kenapa namanya tatah sungging? Ya, karena proses pembuatan wayang kulit itu melalui proses ditatah. Ya, jadi nanti adik-adik bisa lihat itu di apa ujung sana itu, pojok itu. Nah, nanti ke sana bagaimana sih proses menatah wayang? Alatnya apa sih? Ya, cara menatahnya bagaimana sih? Ya, nanti bisa lihat dan adik-adik boleh nanti 1-2 mencoba. Ya, rasanya natah wayang itu seperti apa? Ya, makanya namanya tatah sungging. Ya, ada yang tahu istilah sungging itu apa? Apa sungging? Belum ada yang tahu. Sungging itu mewarnai wayang. Ya, mewarnai wayang. Berarti nanti Anda bisa lihat. Ya, jadi bagaimana cara mewarnai wayang? Nanti di sana juga bisa praktek. Ya, bisa melihat, bisa praktek. Di warna yang digunakan biasanya warna akrilik ya, warna biasa. Yang mungkin ada adik kalau yang hobi gambar ya tentu saja tahu. Ya, di warna akrilik biasanya digunakan kuas alatnya ya, dan teknik sungging itu adalah teknik khusus untuk mewarnai wayang. Ya, namanya teknik sungging. Cirinya itu nanti warnanya ada gradasinya. Ya, dari ada yang kuning, hijau, biru ya, atau ada yang kuning, ungu, merah ya, seperti itu. Jadi ada gradasi warnanya. Ya, itu nanti Anda bisa lihat di sana. Makanya namanya tatah sungging wayang kulit ya. Jadi tatah itu apa tadi sudah saya jelaskan, sungging itu apa tadi sudah saya jelaskan, dan kulit adalah bahannya. Ya, adapun bahan yang digunakan ya dalam wayang kulit itu adalah dari kulit. Ada yang tahu kulit apa? Kambing, apalagi? Sapi, apalagi? Apa? Kerbau. Nah, ada adik tahu yang terbaik apa? Kulit apa? Yang terbaik kulit kerbau. Kemudian yang kedua kulit sapi. Yang ketiga kulit kambing. Ya, ini masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Nanti bisa adik-adik lihat di sana. Kulit kambing seperti apa, kulit sapi atau lembu seperti apa, kulit kerbau seperti apa. Ya, nanti bisa dilihat di sana nanti. Ya, dan bagaimana cara pengolahan kulitnya itu juga kulitnya juga diolah. Jadi setelah dikuliti dari lembu, dari sapi, dari kerbau, dari kambing diolah. Ya, itu prosesnya lama. Ya, harus dikerok, ya. Dikerok bulunya, dihilangkan, ya. Kemudian harus ditipiskan, ya. Dikeringkan, ya. Kemudian itu cara ngeroknya harus bagaimana? Itu nanti di sana ada contohnya. Di cara ngeroknya harus dipentang. Tahu dipentang enggak? Ya, tahu ya. Ditarik ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas sehingga berbentuk lembaran, ya, lembaran di bingkai besar begitu. Nanti di sana bisa dilihat, ya, dan di sana nanti harus dijemur sampai kering, ya. Kemudian ditipiskan, dihaluskan pakai amplas, ya, sehingga bisa tipis sebagaimana yang dikehendaki atau direkomendasi untuk untuk pembuatan wayang kulitnya, ya. Sebelum ditata kira-kira diapakan dulu? Enggak, sebelum prosesnya ya mau bikin wayang, kulitnya sudah siap,
kemudian diapakan? Ya betul, digambari, ya digambari. Di sana juga ada contoh gambarnya. Piye toh gambar wayang itu ada. Di sana nanti ada contoh, ya. Diharapkan adik-adik nanti tertarik ya untuk lihat gambar-gambar wayangnya. Ya, setelah digambar atau istilah di dalam pembuatan atau proses pembuatan wayang namanya dicorek. Ya, dicorek. Di kulitnya itu digambarinya bukan dengan pensil, tapi dengan alat, dengan pahat yang runcing, ya dicorek. Nah, corekan itulah yang nanti yang dipahat. Nah, dipahat ada macam-macam jenis pahatan. Ya, nanti bisa dilihat di sana, ada namanya bubuan, ya ada langgatan, ada macam-macam. Nanti bisa dilihat. Nah, setelah dicorek, ditata, selesai ditata, disungging, setelah disungging gapit. Nah, gapitnya terbuat dari tanduk apa? Tanduk yang bagus, tanduk kerbau juga ya. Nah, sekarang di belakang sana, di baliknya ini, di sana ini baru workshop pembuatan gapit. Nah, nanti bisa juga melihat ya bagaimana caranya kok bisa tanduk kerbau kok bisa jadi gapit wayang seperti apa ya, dan itu sangat mahal harganya ya, jutaan itu satu ya, yang asli itu ya. Jadi kira-kira itu. Kemudian setelah wayangnya jadi gapit, fungsinya untuk apa wayang? Untuk dimainkan, untuk pertunjukan ya, untuk wayangan, tapi bisa juga untuk hiasan ya, bisa juga untuk barang dagangan ya, bisa untuk souvenir, untuk kenang-kenangan, bisa juga untuk fungsi pelestarian budaya ya, dikenalkan, maka dipasang di sekolah-sekolah itu biar apa? Biar dikenal oleh masyarakat ya. Itulah kira-kira apa yang ada di kami. Di kami artinya apa yang ada di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta di program studi Kriya Kulit, konsentrasinya di tata sungging wayang kulit ya. Nah, selain wayang kulit ya, di AKN Seni Budaya Yogyakarta juga diajari bikin souvenir-souvenir dari kulit. Ada gantungan kunci, ada pakaian seni tari ya. Jadi kalau ada tari-tarian ya, ada tari-tarian itu menggunakan apa? Menggunakan pakaian aksesoris dari kulit yang kemarin di workshopkan juga di sini ya. Kemudian seperti Anda lihat di depan itu nanti siap ada wayangan. Nah, itulah kulit yang untuk seni pertunjukan ya. Itu, dan dengan demikian adik-adik tahu tentang sedikit ya wayang kulit yang ada di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Nah, setelah adik-adik tahu ya, setelah adik tahu tentang kriya kulit atau wayang kulit yang ada di AKN Seni Budaya Jogja, kemudian ngapain? Ya, jadi AKN Seni Budaya Yogyakarta khususnya D1 kriya kulit ya, itu bertugas untuk melestarikan lembaga pendidikan tinggi. Programnya D1 ya, diploma 1 hanya 1 tahun untuk mempelajari membuat wayang kulit ya. Yang biasanya paling menarik, kuliah di tempat kami itu gratis. 1 tahun tidak ada biaya. Nah, dari mana? Biayanya dibayar oleh Pemprov DIY melalui dana keistimewaan. Jadi silahkan ya, Anda yang besok daftar di UGM nggak keterima, di UNJ nggak keterima, di ISI nggak keterima, daftar aja di AKN Seni Budaya Yogyakarta. Programnya D1 hanya 1 tahun gratis ya.
dan penuh dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, di kegiatan PKL tuh nyenengke. Ya, puncaknya nanti PKL di Bali. Di study tour di Bali gratis. Ya. Gratis kendaraannya, gratis di hotel tidurnya, makan, minum gratis. Kurang apa? Ya, AKN Seni Budaya Yogyakarta. Dan itu satu-satunya lembaga pendidikan tinggi negeri seni budaya di Indonesia. Hanya di AKN Seni Budaya yang mempelajari kriya, kulit, khususnya tatah sungging, wayang, kulit. Nah, makanya adik-adik silahkan. Ini kelas berapa ini? Oh 10 ya, jadi masih nanti ya. Nah, tapi tolong dikabarkan ke kakak kelasnya yang sudah lulus, yang mau lulus ini ya. Suruh aja daftar ke AKN Seni Budaya Yogyakarta ya. Nah, selain kriya kulit, ada juga yang tertarik dengan seni tari, ya. Ada prodi D1 seni tarinya juga. Kemarin juga ngisi di sini tari-tarian. Ada prodi program studi seni karawitan yang suka gamel itu juga ada, ya. Dan perlu saya tambahkan di kuliah di AKN Seni Budaya Yogyakarta tidak dibatasi usia. Jadi ada mahasiswa saya yang lebih tua dari saya. Ada yang masih imut-imut baru lulus SMA. Ya, yang penting punya ijazah sederajat SMA, ada SMA, SMK, aliyah, paket C ya, paket C. Monggo silahkan. Yang penting punya waktu, kuliahnya rutin sebagaimana di perguruan tinggi lain. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sering nanti juga sampai malam kalau praktek. Ya. Nah, ini misi kami. Jadi kami di sini di samping untuk menunjukkan AKN Seni Budaya, kriya kulit seperti apa, kemarin tari seperti apa, karawitan seperti apa, ya. Kami ingin mengenalkan itu dan diharapkan nanti adik-adik menjadi salah satu atau salah banyak ya yang ikut melestarikan budaya tradisi Jawa yang adiluhung, khususnya wayang kulit. Oke, tampaknya masih ngisi daftar hadir. Saya beri kesempatan lah kepada adik-adik yang mau tanya-tanya. Monggo silahkan, biar tidak hanya saya yang ngomel di sini. Silakan kalau ada. Ji, Bapak sembari juga menunggu yang lainnya. Untuk nanti adik-adik langsung bisa menuju ke tenda AKN nggih Pak nggih. Jadi langsung bisa menuju nanti ke tenda AKN untuk bisa menjadi mahasiswa di hari ini ya Pak ya. Menjadi pengrajin hari ini. Ji, termasuk juga untuk ibu-ibu atau bapak peserta senam. Jadi kalau nanti mau gabung juga boleh ya, merasakan bagaimana cara menyungging atau nata. Nanti juga bisa merasakan perbedaannya. Kalau yang ditata itu mungkin kulit kebo, kulit sapi sama kulit kambing itu bedanya apa gitu kan, seperti itu. Nah kalau ibu-ibu ini biasanya memang kerajangi kulit brambang ya, nah, ya. Oke, memang tadi saya lupa agak menyapa ibu-ibu peserta senam ya. Dimonggo ya ibu-ibu peserta senam. Ini saya beritahukan tadi sudah mengikuti, tentu mendengarkan. Monggo yang mau kuliah di AKN Seni Budaya Jogja, yang punya hobi nari, punya hobi karawitan, punya kepengin bisa membuat wayang kulit, ya ibu-ibu simbah-simbah boleh daftar, ya. Ya saya Pak, itu mboten dibatasi usia nggih. Mboten. Jadi mahasiswa mboten dibatasi usia. Usianya bebas nggih. Bebas. Syaratnya namung sehat saged mlampah nggih. Sehat tesih bereng stroke nggih. Nek pun stroke mangke mboten iso nyekel tatah mangke. Nggih. Jadi yang penting itu mungkin kagem ibu-ibu yang simbah-simbah yang ada di sini, monggo putranya, cucunya ya
silahkan rame-rame daftar di AKN Seni Budaya Yogyakarta. Ya, ini ada yang tanya. Monggo, terima kasih. Gak apa-apa. Pakai mic-nya dipakai, monggo. Tanya, boleh. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama saya Nurul, umur 21 tahun. Saya mau bertanya Pak, kalau daftar kuliah, kuliah apa ini tadi Pak? Mic-nya dipakai. Kuliah apa tadi? Akademi. Oh. Itu mulainya kapan ya Pak? Iya. Terima kasih. Nah, jawabannya ada di meja sana. Di sana ada leaflet. Ya nanti halo teman-teman di stand Kriya leafletnya masih ada toh ya? Nah, masih ada. Nanti di sana ada syarat singkat AK itu apa? Syarat daftar apa? Ya, kapan daftarnya dan sebagainya. Ya, silahkan. Di Kulon Progo paling banyak alumni AK. Ya, paling banyak. Ya. Dan menurut saya Bu, kalau ada kuliah di AK mau jadi apa? Ya? Jadi macam-macam. Ya, jadi bos seperti Mas Atang boleh. Mau jadi tukang natah wayang boleh, mau jadi pedagangnya boleh, mau jadi macam-macam. Yang jelas banyak juga yang jadi pendamping budaya di desa budaya di lingkungan DIY. Ya, lumayan itu gajinya tinggi juga. Silahkan ya. Oke. Sekali lagi ini kuliahnya gratis ya Pak G? Ya gratis. Gratis. Bahkan fasilitasnya bisa ikut study tournya ke Bali itu setiap biasanya di bulan ke-6 ke-7 ya Pak? Ya, ke-6 Juni ya. 6 Juni. Dan gratis, kemudian ada 3 jurusan ya Pak ya, Prodi? Ya. Ada kerawitan, kemudian juga tari dan juga kriya. Ya. Dan tidak dibatasi usia. Usianya mau 20 tahun boleh, 40 tahun boleh, 30 tahun boleh. Mungkin sudah S1 mau kuliah lagi di situ juga boleh, bebas. Masih saya ada yang sudah doktor, malah pernah ada yang profesor, pernah itu. Jadi karena hobi wayang dia kuliah di situ. Bahkan saya S1 kuliah lagi di sana. Oke, saya kira ini jam piro? Nanti sampai jam 11. Nah, jadi selanjutnya silahkan adik-adik mengunjungi stand di pojok itu ada 2 stand. Kemudian nanti bisa melihat di belakang sana, belakang auditorium, di sana baru ada workshop pembuatan gapit wayang kulit. Ya, silahkan nyebar aja karena kalau nggak nyebar malah nanti di satu ruangan nanti terlalu penuh. Jadi ada yang melihat bagaimana membuat wayang, sebelahnya bagaimana cara, di sebelahnya itu cara bagaimana memasarkan produk wayang ya, sebelahnya bisa lihat ya. Itu namanya TEFAT ya, jadi Teaching Factory. Jadi bagaimana kita tidak hanya bisa membuat wayang, tidak hanya bisa membuat tata sungging wayang kulit, tapi bagaimana kita bisa juga menjualnya ya. Itu di sebelah sananya itu. Dan untuk yang di sebelah sana itu khususnya pembuatan aksesoris tari. Ya, jadi di dalam seni tari itu ada pakaiannya, di pakaian ada aksesorisnya ya. Ada jamangnya, ada sumping, ada kalung ya. Itu macam-macam itu nanti bisa dilihat. Oke, saya kira bisa ke lokasi ya. Silahkan. Maaf, ini ada ibu pendampingnya, ibu guru. Oh ada. Maaf, tidak saya sapa. Terima kasih sekali sampun mendampingi putra putrinya ke sini. Matur nuwun sangat. Monggo adik-adik ya boleh sambil minumnya di bawah, snacknya di bawah ya, menuju ke stand pojok di sana. Nanti di sana adik-adik bisa tanya ya apa gitu ya. Silahkan ya.
sementara dari saya yang di sini, nanti saya juga akan ke sana juga, ya. Begitu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, bisa jelas. Sekali lagi, tolong digetok tularke, ya, disampaikan ke teman, ke siapa saja yang adik-adik kenal, ya, ibu-ibu semuanya peserta senam, halo, sudah sehat-sehat toh? Alhamdulillah. Khususnya mbak-mbak instrukturnya itu, aduh, tadi saya sempat motret. Oke, monggo adik-adik sekalian, ibu-ibu juga silahkan bisa menuju ke sana. Dari saya sekian dulu. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf. Mari silahkan adik-adik. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk narasumber kita Bapak Andono. Baik, untuk para peserta sarasehan silakan untuk bisa menuju ke stand atau tenda AKN, nanti gantian. Kemudian bagi yang sudah menuju ke sana boleh lihat dan nyoba workshopnya, silakan nyoba caranya nyungging atau juga nata. Yang lainnya sembari menunggu bisa mengunjungi stand-stand yang lain. Jadi termasuk ibu-ibu yang ada di sini, sembari mendengarkan kupon undian, silakan bisa datang menuju ke stand-stand yang lainnya. Karena tidak hanya ada bagaimana cara membuat wayang, tapi jenengan juga bisa nyoba jemparingan, nyoba bagaimana bikin kuda lumping, nyoba bagaimana bikin peso, bikin arit, itu ada, bikin jamu itu caranya seperti apa di sana ada, bikin topeng kayu, bikin gamelan, bikin gerabah, bikin kain, bikin batik itu seperti apa, itu semuanya ada. Nah ini hanya ada di acara yang luar biasa sekali, hanya ada di acara festival pameran industri berbasis budaya persembahan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo. Baik, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih Pak Andono. Mungkin untuk ditunggu Pak Andono di standnya AKN dan juga teman-teman dari peserta sembari mungkin kalau yang sedang absen silakan absen, monggo untuk bisa menuju ke tenda AKN untuk workshop dan juga menuju ke tenda-tenda lain-lainnya gantian, termasuk juga untuk ibu-ibu sembari kita juga akan mengundi untuk undiannya ya. Monggo silakan untuk para peserta yang lainnya untuk menuju ke area workshop. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat pada kita semua. Sehingga hari ini kita bisa duduk bareng, duduk bersama untuk mengikuti sebuah acara yang luar biasa. Di hari ini, saat ini ada sebuah program dari acara Festival Pameran Industri Berbasis Budaya, Simponi Tradisi dan Senandung Inovasi. Dan hari ini atau saat ini ada dua kakak dan simbah ini ya. Ada dua orang yang satu kakak yang satu simbah, atau malah semuanya sudah masih kakak-kakak semuanya ya. Jadi ini narasumber yang luar biasa sekali tentunya ya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu mungkin yang sudah sering ketemu dengan beliau, terutama yang di sebelah kiri saya, ini pasti akan mengenalinya sebagai seorang pengusaha parfum Kulon Progo ini. Tapi kita hari ini akan berbicara tentang sebuah warisan budaya yang luar biasa. Baik, kita sapa dulu ya. Yang pertama ini ada Mas Lukman Al-Ghafur, ini Paguyuban Pelestari Tosan Aji Kulon Progo. Selamat siang Mas Lukman. Boleh dong kita berikan tepuk tangan dulu untuk Mas Lukman atau Kak Lukman. J. Selamat siang. Iya, J. Baik, kemudian yang di paling ujung ini ada Pak Joko Trianto selaku Ketua Paguyuban Jemparingan Cakrajaya, atau ini pemiliknya dari Menoreh Arseri Pusat Pembuatan Jemparingan. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Joko Trianto ya. Nah, kali ini yang sangat spesial adalah kita akan membahas terkait dengan keris. Nah, kenapa keris ini menjadi sangat terkenal yang ada di Nusantara? Hampir semua orang tahu tentang keris, dan ternyata banyak sekali yang namanya bentuk-bentuk keris dengan bentuk keris dan namanya berbagai bentuk dan juga nama. Mungkin keris itu ada bagian yang namanya warongkonya, kemudian juga ada yang namanya macam-macam ya. Bahkan ada yang bilang ini ada mustikanya atau apa. Nah, kita nanti mungkin akan mendengarkan bersama-sama, dan juga
di sesi selanjutnya nanti kita juga akan menuju ke stand pamerannya, mungkin untuk bisa melihat secara langsung atau bahkan juga nanti kita bisa mempraktikkan langsung ya. Kalau nanti ada proses pembuatannya juga bisa, tapi kalau tidak nanti juga akan dijelaskan yang pastinya di areanya. Kemudian juga jemparingan. Nah ini kan beberapa tahun ini sedang ngetren ini yang namanya jemparingan ini, hampir setiap seminggu sekali itu kita pasti, kalau sebagai orang yang mengikuti event-eventnya pasti selalu ada, dan bahkan Kulon Progo sering mengadakan yang namanya Festival Jemparingan Nasional ya di alun-alun atas yang belum lama ini kemarin digelar di tanggal 20 Oktober ya 2024, dan tentunya kita bangga sekali bahwa Kulon Progo bisa menjadi bagian dari tuan rumah Jemparingan Nasional. Baik, sebelum nanti kita akan lebih banyak sekali mungkin ngobrol dan juga yang lainnya, kita akan berikan dulu kesempatannya untuk kepada narasumber yang pertama. Ini dari Kak Lukman Al-Ghafur selaku anggota dari Paguyuban Pelestari Tosan Aji Kulon Progo. Jadi waktu kami persilakan untuk beliau dari perkenalan dan yang lainnya. Semoga Kak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang adik-adik. Selamat siang. Apa pagi? Enaknya pagi apa siang ini? Siang ya. Perkenalkan, nama saya Lukman Al-Ghafur. Saya mewakili dari Paguyuban Pelestari Tosan Aji Kulon Progo Runcing Wangi. Jadi nama paguyubannya Runcing Wangi. Runcing Wangi ini berdiri tahun 2017. Kemudian di 2020 kalau tidak salah, ya 2020 itu mendapat akta dari Dinas Kebudayaan sebagai salah satu paguyuban yang sudah teregistrasi gitu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan kami Runcing Wangi utamanya adalah pelestarian Tosan Aji, baik itu berupa keris maupun tombak. Kemudian jamasan, kalau kemarin sempat melihat pada bulan Suro kemarin, pusaka-pusaka Kabupaten Kulon Progo itu dijamasi. Nah itu yang melakukan penjamasan adalah dari tim kita dari Runcing Wangi begitu. Nah bicara tentang keris ini, sebagai orang Jawa ini nggak bisa terpisahkan ya, nggak bisa terpisahkan dari keris itu, karena sudah sangat melekat. Jadi keris ini bisa diprediksi ke awal kemunculannya itu sejak sebelum Masehi gitu. Kalau adik-adik pasti pernah belajar ya tentang kebudayaan Dongson. Dongson tahu? Itu kebudayaan perunggu. Zaman perunggu itu berasal dari Vietnam. Nah, apa yang ditemukan senjata hasil kebudayaan Dongson di Vietnam itu sama dengan apa yang ditemukan di Indonesia. Jadi sudah sangat melekat sekali dengan kita gitu. Kemudian juga berdasarkan catatan dari seorang penjelajah Portugis namanya Tommy Pires, dia menulis buku selama perjalanannya mengelilingi dunia itu. Bukunya namanya Suma Oriental ya. Dia singgah di Majapahit dan dia menyampaikan bahwa di Jawa itu, di Majapahit itu, baik itu cowok, baik itu cewek, baik itu muda, baik itu tua, bahkan anak-anak, itu nyengkelit keris gitu.
pada masa itu. Jadi keris itu sudah itu tadi sudah sangat melekat dengan kehidupan orang Jawa gitu. Nah, yang menarik lagi, keris itu mengalami pergeseran dari awalnya sebagai sebuah senjata, tapi kemudian berangsur-angsur lebih kepada makna filosofinya. Ya, jadi yang lebih muncul justru makna filosofinya. Nah, ini yang sangat menarik. Dan itu pula yang kemudian mengantarkan keris ini pada tahun 2005 menjadi salah satu dari warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO. Jadi warisan budaya dunia. Perlu tepuk tangan. Oke. Itu karena 2005. Ya, 2005. Itu jadi kita patut berbangga punya keris gitu. Dan sudah selayaknya bagi kita generasi muda untuk turut melestarikan. Karena apa ya? Dunia sudah mengakui gitu. Ya. Dunia sudah mengakui, dan yang diakui bukan ketajamannya keris sebagai senjata, bukan. Tapi muatan-muatan makna filosofi yang terkandung di dalamnya. Baik itu bentuknya, kemudian ciri-ciri yang ada, kemudian ada yang namanya pamornya, itu memiliki makna filosofi yang itu menggambarkan kehidupan manusia. Nah, yang diakui dunia itu itunya gitu. Makna filosofinya itu. Kemudian khususnya di Kulon Progo itu kemarin bersama Dinas Kebudayaan kita juga mengadakan workshop. Kita dipertemukan dengan salah satu seseorang yang dia ternyata adalah keturunan empu gitu. Kalau dirunut nasabnya itu sampai pada era Majapahit. Ya. Era Majapahit. Kemudian dalam workshop tersebut juga disampaikan bahwa Kulon Progo ini dahulu ada 2 kabupaten ya. Apa saja? 1 Adikarto, 2 Kulon Progo. Nah, Adikarto ini wilayahnya adalah dari gampangane ya, dari Galur sampai Temon gitu. Pokoknya sisih kidul. Ya. Dulunya namanya Karangkemuning, kemudian berubah menjadi Adikarto. Karangkemuning itu ibu kotanya di Brosot, kemudian jadi Adikarto, beribu kota di Bendungan, kemudian pindah ke Wates. Jadi yang saat ini kita ketahui sebagai kota Wates itu adalah ibu kota dari Kabupaten Adikarto. Dulu sebelum bergabung. Nah, kalau Kulon Progo ibu kotanya di Sentolo dan di Pengasih. Nah itu, ini lurus ke sana. Nah itu dulu adalah kantor bupati yang sekarang jadi kecamatan. Ya. Nah, bahwa pada era Paku Alam ke pinten gitu. Pokoknya pada era itu mengambil empu dari Kulon Progo. Cuma memang tidak dijelaskan apa namanya Kulon Progonya di mana gitu. Nah, maka ini kemudian yang kemarin kita kepengen bahwa Kulon Progo ini punya empu gitu. Karena memang di daerah Ndekso sana itu ada empu turun
dari keturunan Empu Mojopahit gitu. Dan itu kiprahnya sudah sejak zaman Perang Diponegoro. Jadi kalau kita telisik ya, kenapa Pangeran Diponegoro itu membangun markas salah satunya di Dekso dan cukup lama tinggal di Dekso selama Perang Jawa, itu karena di situ ada empu, ada orang yang pandai olah logam untuk dijadikan senjata. Turun temurun hingga kini. Tapi sekarang sudah tidak, sudah tidak. Sudah beliau tidak, karena perkembangan selanjutnya kan orang sudah jarang juga bikin keris, ya. Maka besok adik-adik perlu juga untuk bikin keris gitu. Iya, itu tadi keris itu nggak cuma cowok, nggak cuma cewek, nggak cuma cowok gitu, cewek pun ada gitu. Namanya keris patrem pendek. Keris patrem itu panjangnya sekitar di bawah 30 cm, itu yang dinamakan keris patrem. Jadi sekitar 25 sampai 28 biasanya. Itu keris untuk cewek. Pendek gitu. Yang cowok memang agak panjang. Kalau ya. yang ini termasuk yang mana ini? Kalau ini termasuk umum ya, ukuran umum ya. Ini panjangnya 36 cm. 36 cm. Keris normal. Keris normal. Kalau yang tadi kan keris patrem. Ada yang lebih panjang lagi, lebih dari 40 cm, itu namanya keris corok besar, gitu, kayak pedang gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi Islam ya, karena saya kebetulan beragama Islam, dan kenapa saya tertarik sama keris gitu, salah satunya di Al-Quran surat Al-Hadid ya, ayat 25, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman bahwa telah kami ciptakan besi dengan kekuatannya yang dahsyat, yang mana itu bermanfaat untuk manusia. Nah, dari situ wah, kok keren ini gitu. Kok keren ini gitu. Ya. Kemudian lagi ditambah dengan ya, sebagai orang Jawa saya merasa perlu untuk melestarikan, mengedukasi, karena tidak sedikit anggapan masyarakat yang belum mengetahui tentang keris tapi sudah memberikan statement atau justifikasi bahwa keris itu begini, begitu, begini, ya begitu. Ya kira-kira begitu, itu untuk pengenalan awal, Jadi mungkin nanti lebih enak kalau kita ada apa namanya, tanya jawab, tanya jawab, sesi tanya jawab sebentar biar lebih hidup gitu, tidak satu arah. Baik. Jadi memang kalau tadi disampaikan oleh Kak Lukman ya, bahwa di dalam satu Al-Quran pun juga sudah dijelaskan bahwa buah besi juga ada yang memiliki kekuatan ya. Sehingga berarti kan ini apakah ada keris ini merupakan bagian dari spiritual atau seperti apa kayak gitu? Iya, saya sampaikan di awal tadi bahwa keris ini mengalami pergeseran ya. Pergeseran dari fungsinya sebagai senjata tajam, sebagai senjata untuk perang, tapi dia juga memiliki muatan spiritual itu dari nah, kalau dari sisi yang lain pun, misalnya dari sisi Islam, misalnya ngopeni kerisnya simbah, itu kalau bagi saya itu bagian dari sunahnya Nabi juga. Nabi itu punya pedang yang itu adalah turun-temurun sejak zamannya Nabi Daud loh. Ya, bahkan pedangnya Nabi itu sampai sekarang juga masih dirawat gitu. Pedangnya para sahabat-sahabat itu juga masih dirawat. Nah kok pedangnya senjata yang dari dewe kok tidak dirawat? Misalnya punya gitu. Ya. Jadi kalau ada di sini atau para peserta di sini secara langsung melihat keris ya. Nah,
kebanyakan ini ya, kita hanya melihat kerisnya, tetapi terkadang kita mungkin pengen melihat prosesnya itu agak kesulitan ya. Nah, ini apakah di Kulon Progo sendiri, Gus, di Kulon Progo ya, apakah memang ada seorang empu yang saat ini masih aktif gitu? Apakah masih ada? Saat ini kita sedang mengupayakan untuk itu. Ya, mungkin tadi terputus. Jadi ketika era Paku Alam bertahta pada waktu itu, beliau mengambil empu dari Kulon Progo, ya, namanya Karyo Curigo, empu Karyo Curigo, dan kemudian turun temurun ada juga yang namanya Karyo Dikromo, gitu. Tapi memang lokasinya tidak disebutkan dari asalnya tuh di mana nih, gitu. Apa di Pengase, apa di Samigalo, apa dari Bendungan atau dari mana tidak disampaikan. Nah, itu dari semangat itulah kemudian kami bekerja sama juga dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Kebudayaan. Kita saling kolaborasi semuanya itu untuk memunculkan empu baru, pengrajin keris baru, agar Kulon Progo ini harum namanya, salah satunya melewati keris gitu. Berarti memang salah satu nanti tujuannya mungkin dengan membentuk komunitas Runcing Wangi ini mungkin melahirkan seorang empu dari Kulon Progo gitu ya. Ya. Insya Allah ya. Saat ini beberapa hasil karyanya itu yang kita tampilkan di depan ini belum jadi, ini belum jadi, masih sekitar 70%. Baru sekitar 70%. Nah, mungkin bisa kalau mau dilihat tidak apa-apa. Ya. Anak saya 2 Mas, jangan dulu. Kalau mau dilihat tidak apa-apa. Oke. Kemudian gini Mas Lukman, serumit apa sih untuk memelihara sebuah keris itu? Kerumitannya seperti apa? Karena mungkin kalau saya seorang awam itu ya, terkadang itu kalau kita punya keris itu wah harus mungkin dijamasi, harus pakai A, pakai B, pakai C. Ini serumit apa sih sebenarnya dalam rangka merawat sebuah keris ya? Ya. Sebetulnya tidak rumit, Jadi mewarangi itu fungsinya untuk menampilkan pamornya. Pamor. Pamor ini gambar atau batikan yang ada di dalam bilah keris. Fungsinya mewarangi itu. Tapi itu kalau dilakukan terlalu sering juga bisa mengikis bilah sebetulnya. Maka yang paling penting adalah merawat hariannya, rutinnya gitu. Jadi paling enggak sebulan sekali, atau kalau orang zaman dahulu itu dipaske misalnya apa, Jemuah Kliwon, ya, atau Selasa Kliwon, atau hari pasaran yang lain. Satu suro untuk jamasi. Kalau bulan suro itu untuk menjamasi. Ya, kalau tanggalnya karena kita di Jogja, di Kulon Progo itu wilayahnya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, maka setelah keraton melakukan jamasan baru kita boleh melakukan jamasan, gitu. Nah, jamasan itu fungsinya untuk merawat pusaka memang. Nah, selain itu kembali ke yang tadi, kenapa Jemuah Kliwon, Selasa Kliwon, itu karena keris itu dulu biasanya dibuat itu berdasarkan lahirnya ya. Weton gitu. Wetonnya yang pemilik. Weton empunya atau pemilik? Pemiliknya. Nah, dipaskanlah, entah itu berdasarkan wetonnya atau yang lain, yang jelas dipaskan. Nah, kemudian pada hari itu, pada hari pasaran itu sebenarnya untuk pengeling-eling gitu. Sebagai penanda ya. Iya, penanda. Iki wayahe anu keris. Iki ulang tahunku iki. Wayahe ngresiki keris gitu. Kemudian 8 hari kemudian ya, 35 hari kemudian iki Jemuah Wage atau apa gitu. Atau Jemuah Kliwon atau yang lain. Kemudian wayahe gitu untuk mengingatkan gitu. Misalnya wage pasarane, wah iki wayahe wagean, wah iki ulang tahunku, wah iki wayahe. Hanya sebagai
penanda mungkin hari kelahiran gitu ya. Ya. Oke, jadi Wayahe orang yang pengen bikin nyai. Oke, mungkin seseorang yang pengen bikin keris, kemudian dia pesan ke seorang empu, mungkin sama empu akan ditanya hari lahirnya apa gitu kan. Ya. Nah, itu mungkin akan dibuatkan sesuai dengan wetonnya itu sebagai penanda pengingat-ingat tentang hari kelahirannya. Jadi filosofinya sangat dalam sekali sebenarnya keris. Sangat dalam sekali, dan itu nanti dioncai lebih lanjut lagi, lebih sangat mendalam lagi. Dan memang sepertinya kalau kita ngomongin keris ini bahkan mungkin 3 tahun ke depan nggak akan selesai dia. Ini belum filosofi ya, belum lain-lainnya. Kemarin itu workshop 3 hari belum selesai, Mas. Kurang. Bahkan mungkin saya yakin yang ada di sini ini pasti akan bingung kok. Ini ada yang lurus, ini ada yang bengkok, bengkoknya berapa? Nah, ini apa namanya mungkin belum banyak yang tahu loh. Ya. Kalau saya mungkin kalau yang bengkok itu, yang bengkok beliau-beliau itu jenis apa? Itu luknya 13. Luk 13 yang dinamakan luk itu yang mana? Loh. Gimana? Yang dinamakan luk itu yang mana? Luk itu bengkok-bengkokannya ini ya, kalau dihitung. G. Dimulainya dari mana? 1 sampai 2. Sebelah kanan atau sebelah kiri? Dari sini. Oh, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini namanya luk ya. Luk 13. Luk 13 ini ada macam-macam. Nah, untuk yang bentuk ini nama dapurnya adalah sangkelat. Sangkelat ya. Sangkelat ya. Sangkelat. Oke. Jadi di sini ada sekar kacang namanya ini. Oh, ya. Karena bentuknya kayak bunga. Seperti bunga kacang ya. Ya, sekar kacang. Matur nuwun. Masya Allah. Ya, terus kemudian ini melungker. Sekar kacang ini ada macam-macam juga bentuknya. Ada yang pogok begini, ada yang begini nguku bimo namanya. Semuanya ada artinya sendiri ya. Ada artinya. Kemudian ini model begini nih gelung wayang ya, kayak gelung wayang. Gelung ya. Ya. Kemudian ini ada sogokannya, ya ada sogokannya. Kemudian ini ada jalan, ada lampu gajahnya. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Mungkin nanti kita bisa kulik di lain waktu. Ya. Kalau soal ini namanya gereneng ya. Yang bagian bawah bagian sini ini gereneng nih. Ini baru bagian kecilnya ya. Belum dari ujung bawah sampai ujung atas itu sudah berapa banyak namanya. Banyak banget. Banyak banget. Ya, kalau mungkin yang bisa saya sampaikan bagian-bagiannya nggih. Nyuwun sewu. Ya. Nah, ini. Nah, jadi selain keris itu bilahnya ini juga ada namanya ini deder ya. Deder atau handle ya. Handle itu kalau orang Inggris itu. Kalau orang Jawa ya deder panggilnya. Deder. Okay. Ya. Kemudian kayak ada cincinnya di sini. Perantara antara deder dengan bilah itu namanya mendak. Namanya mendak. Oke. Okay. Ya, mendak. Kemudian ini warongkonya. Warongko itu sarungnya ya. Sarung keris. Kayu ini. Kayunya. Ya. Ini namanya warongkonya. Okay. Kemudian pendok. Okay. Yang bagian logam ini namanya pendok. Ini pendok. Ukiran-ukiran pendok itu juga macam-macam ya. Macam-macam bentuknya dengan ya. Bermacam-macam filosofinya. Oke. Sepertinya kalau kita ngomongin keris nggak ada habisnya ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk keris yang menjadi sebuah tinggal warisan budaya yang luar biasa sekali ya. Nah, nanti kita bisa mengetahui banyak sekali tentang keris. Nah, setelah nanti kita akan menuju ke standnya dari Runcing Wangi. Sejarahnya seperti apa nih Runcing Wangi nanti langsung bisa ditanyakan. Ada di standnya. Yang pasti Runcing Wangi ini adalah paguyuban para pecinta tosanaji. Ya, termasuk salah satunya adalah keris. Karena tosanaji itu ada keris dan juga ada tombak. Ya, ini sudah berapa tahun berarti Mas Lukman ini usianya? 8. Belum. 7 tahun. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu untuk keris ya. Baik untuk Pak Lukman.
Panjang banget ini pokoknya kalau kita cerita tentang keris ini. Nah, kita kalau nggak kita kasih waktu, kita cukupkan sekian. Ini saya cuman kasihan yang ada di paling ujung ini ya nanti. Ini juga ternyata narasumber loh ini. Tadi saya kira tadi asistennya Pak Lukman loh ini. Baik, di sini ada Pak Joko Trianto, Ketua Paguyuban Jemparingan Cakrajaya ya. Ini mungkin bisa dikenalkan Pak Trianto, kapan sih Paguyuban Jemparingan Cakrajaya ini berdiri dan kemudian apa saja kegiatan Jemparingan dan Jemparingan itu apa? Monggo ini untuk diinformasikan kepada para peserta yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber. Sebenarnya saya berharap sekitar 5 menit lagi Bapak ngendiko. Pasti saya sudah tidur. Asik banget ternyata keris begitu membius, begitu luar biasanya tradisi dari nenek moyang kita. Sedikit berharap untuk rekan-rekan muda supaya negara kita, supaya keluarga kita itu dihargai orang lain, hargailah tradisi kita. Salah satunya keris, karena keris memang sebenarnya filosofinya banyak sekali. Saya dari Jemparingan, tapi saya pengagum budaya. Coba saya mau sedikit memberi salam supaya teman-teman tidak ngantuk. Salam budaya. Nah, itu kan. Kalau ada salam budaya, jawabnya jangan huras, ya. Jangan salam, tapi jawabnya lestari budayaku. Oke, siap semua? Oke, salam budaya. Lestari budayaku. Oke, bisa disambung budayaku, budayamu, budaya kita semua. Yes. Nah, seperti itu. Oke, sebelum panjang dan lebar, jauh dan pendek, memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang sudah kenal saya, kalau belum alhamdulillah. Takutnya kalau sudah ada yang kenal nanti tidak tak kirim-kirim nanti di rumah letek-letek. Saya biasa dipanggil Joko Panah karena saya sering bermain panah. Nama panjangnya sama seperti di televisi-televisi itu, Joko gitu. Saya dari Kapanewon Kokap bagian selatan, jadi tunjuk tanggap gunung-gunung banget. Rekan-rekan muda, berbicara tentang tradisi, sebenarnya kita lebih banyak ke arah bagaimana bisa mensikapi dan kemudian bisa mengambil filosofinya untuk diterapkan di zaman modern saat ini. Jadi silahkan kalian tetap memakai modernisasi zaman sekarang, tapi sebagai orang-orang Indonesia, orang Kulon Progo pada khususnya yang ireng-ireng ini jangan pernah meninggalkan tradisi. Jadi banyak sekali tradisi kita, tradisi-tradisi yang adiluhung, tradisi-tradisi yang luar biasa yang sekarang mulai disepelekan. Keris kita tidak tahu, tahunya hanya keris saja seperti saya. Keahlian di bidang keris banyak saya, khususnya di menjual. Kalau berbicara tentang Jemparingan ini juga sebuah warisan, karena kita tahu dari zaman dulu kala itu alat bertahan untuk mempertahankan hidup itu salah satunya adalah panah. Panah bukan Jemparingan, panah. Dari zaman Rasulullah juga sudah diciptakan panah. Sebelumnya bahkan Bapak, sebelumnya ini sudah diciptakan panah, awalnya untuk katanya para ahli itu mencari makan, bertahan hidup dan berburu. Tapi seiring ego manusia untuk mempertahankan wilayahnya yang dianggap nyaman, dijadikanlah senjata, saling berebut dan lain sebagainya, intinya untuk berperang. Nah, kemudian dari berbagai daerah, dari berbagai negara, panah ini diubah, disesuaikan dengan karakter alam, kondisi negara-negara tertentu, juga sama dengan di Indonesia. Akhirnya berbeda-bedalah panah-panah yang ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Lebih mengerucut lagi ke tradisi panahan di Jawa, khususnya di Yogyakarta dan di Surakarta. Sebenarnya dulu awalnya berasal dari Surakarta, dibawa oleh mantu dalem, ngarso dalem ke-7 kalau nggak salah,
baru diperkenalkan oleh Ngarso Dalem ke-8, PA ke-8 itu diperkenalkanlah Jemparingan kepada masyarakat umum, yang kemudian juga diperkenalkan ke Indonesia. Akhirnya beliau juga diangkat menjadi Bapak Panahan Indonesia, Kanjeng Gusti Paku Alam ingkang jumeneng kaping 8. Semenjak itu Jemparingan mulai boleh dipermainkan oleh umum. Dulu tidak boleh, dulu hanya boleh dipermainkan oleh para kerabat Punggawa Pangembanting Projo miwah Satriyaning Nagari, begitu kalau biasanya kalau MC mater itu, termasuk saya, bukan termasuk yang di sana. Izin boleh bertanya, ada yang pernah memainkan panahan atau Jemparingan? Ada? Ya, apakah ada? Oke, sudah pernah, alhamdulillah. Ya? Mbak ada? Dari mana? Mbak asalnya dari mana? Dari mana, Mbak? Sumatera. Oh, satu pengasih. SMK satu pengasih. SMK? SMA. Oh, SMK kan gini, nggih. MA Almanar, Pak. Nggih, Jemparing atau memanah yang lain? Berdiri. Oh, nggih. Nah, ini Jemparingan. Jemparingan ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali filosofinya, terutama untuk teman-teman saya, karena saya juga sama dengan Bapak, saya memakai agama Islam, otomatis adik-adik putri yang memakai jilbab tetap Islam. Jadi saya maturnya ada salah satu keutamaan, yaitu pelaksanaan kegemaran Rasulullah selain berenang dan berkuda. Yang paling disukai adalah memanah, baik di Tabrani, baik di Daud dan sebagainya, intinya memanah paling disukai. Jadi ketika melakukan kegiatan memanah, lakukanlah dengan ikhlas, lakukanlah dengan ridho, nanti insya Allah akan mendapat manfaat-manfaat dari filosofi memanah. Salah satunya, siapapun yang melakukan memanah dipaksa untuk menjadi orang yang tenang. Contohnya begini, Nyun Sewu, kalau sedang memanah, mas sedang memanah begini, itu tiba-tiba ada mbak-mbak cantik itu lewat. Nggak mungkin gini-gini. Nah, sasarannya mesti lewat, ya. Berarti harus tenang, kalem, fokus, terus kemudian memiliki keberanian untuk mengeksekusi permasalahan dengan tepat dan tepat di bawah tekanan. Contohnya ketika saya harus duduk di sini lama dan menunggu beliau, saya sampai terpesona sekali sehingga lupa materi apa yang akan saya berikan. Nah, di situ harus tenang, harus fokus, dan harus berani memutuskan sebuah masalah. Monggo aplikasi di kehidupannya. Seorang pelajar tanpa tenang tidak akan dapat menyerap ilmu yang diberikan oleh gurunya. Tanpa tenang, tanpa fokus. Betul apa betul? Betul. Ya betul. Kalau di dalam kelas teriak-teriak rame, sibuk golek permen, pasti akan Pak Guru Bu Guru menerangkan nggak akan bisa. Nah, itu bisa dipelajari dengan Jemparingan ini. Oke. Jemparingan ini sekarang banyak sekali berada di wilayah-wilayah tertentu, khususnya wilayah daerah istimewa Yogyakarta, ya, khususnya di Kulon Progo. Banyak sekali sasana-sasana Jemparingan, monggo yang mau gabung, termasuk di Cakrajaya. Cakrajaya itu sebuah paguyuban Jemparingan, ya, yang mengatasnamakan sebuah padepokan. Jadi siapapun yang mau rawuh ke sana dengan basic memanah apapun, monggo silahkan rawuh ke Cakrajaya, baik dari horsebow, barebow, recurve, kompon, standar bow, tradisional bow, rancapan, cirebonan, insya Allah di rumah ada. Monggo silahkan rawuh, free charge, gratis. Kita jadi yang siapapun yang ingin belajar ke sana boleh, gratis ya? Gratis. Modalnya yang penting datang ke sana. Kita datang silaturahmi, insya Allah disiapkan kopi plus nyeplus gula Jawa. Gratis. Sekali lagi gratis, monggo. Monggo boleh datang. Artinya datang ke sana tidak perlu harus punya alat dulu baru datang, enggak? Tidak perlu Bapak, kita siapkan alatnya. Insya Allah di rumah ada recurve, ada kompon, ada standar bow, ada barebow, kemudian ada horsebow, ada Jemparingan, ada monggo. Mau memakai yang mana? Tapi panahan semua sama. Cuman kalau Jemparingan ada beberapa raihan yang bisa kita peroleh. Satu, sunahnya dapat. Dua, budayanya dapat, karena kita memakai baju Jawa. Ada Jawa seperti di alun-alun. Oke, berarti budayanya dapat. Dengan tetap menjaga auratnya, muslimnya dapat. Rekreasinya dapat, funnya dapat.
juga prestasinya dapat. Kenapa saya matur prestasinya dapat? Karena yang ini masih diperlombakan di tingkat Porda di bawah KONI. Oke. Kalau mau sampai tingkat nasional kita berada di bawah KORMI. Insyaallah tahun depan 2025 mohon izin, mohon doa restunya kita ke Mandalika. Alhamdulillah. Boleh dong kita berikan tepuk tangan dulu sebagai bentuk doa restu kita ya untuk kontingen Kulon Progo tentunya Pak ya. Sebagai bentuk kebanggaan kami kepengen mengenalkan Jemparingan, nanti setelah usai acara ini ada diumumkan kemarin, tadi sudah diundi, pakai dari dinas, sudah diundi 3 yang beruntung, nanti akan kita bagi Gandewo. Kalau nggak salah tadi ada dari Ambarukmo, dari Bantul, terus dari mana lagi tadi, terus keburu ditimbalin jenengan. Nanti ada kenang-kenangan seperti itu. Kemarin Mbak Rada telat ora gelem ngisi di sana. Itu nggih. Untuk selanjutnya kita lebih ke praktis saja atau betul sekali. Paringi waktu ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kita pengenalan singkat tentang keris dan juga tentang Jemparingan. Dan tentunya ini para peserta juga sudah mulai penasaran. Wis nanti pokoknya kenali Jemparingan lebih lanjutnya karo praktek ini ya. Karo praktek Jemparing mana itu seperti apa? Sekaligus juga pengen mungkin melihat keris itu lebih detailnya seperti apa. Saya yakin seperti itu. 5 menit? Nggih, 5 menit nggih. 5 menit. Oke, saya diparingi waktu 5 menit nanti terus praktek saja nggih. Nggih, karena Jemparingan itu bukan bisa dan tidak bisa, pandai dan tidak pandai, karena alat ada, tempat ada, pemandu ada, cuman berani dan tidak berani. Oke? Alatnya seperti ini biasa disebut busur, kalau di dunia internasional disebut bow, Indonesia disebut busur, karena kita berbasic tradisi ini disebut gandewo. Gandewo terdiri dari beberapa bagian yang saya pegang ini. Kalau beliau tadi menyebut deder itu pegangan, kalau di gandewo ini disebut cengkolak. Cengkolak itu kerotoboso. Ada yang tahu kerotoboso? Contohnya kalau SD ada diajari bahasa Jawa kerotoboso? Ada? Kodok, teko-teko ndodok. Nek teko-teko ngadeg berarti namanya kodek. Sepur, asepe menduwur. Ada paham? Cengkolak, kenceng tan bisa selak. Peganglah agama kalian, lakukanlah dengan benar, jauhi larangannya, taati perintahnya, insya Allah surga tidak akan bisa menolak kehadiranmu. Ini disebut cengkolak. Luar biasa. Kerotoboso. Sebenarnya mohon izin guyan. Keris. Kenapa disebut keris? Gagang emlungker ora iso nggo ngiris. Nah itulah orang Jawa seperti itu nggih. Itu yang disebut kerotoboso. Kemudian ini disebut lar. Lar ini terbuat dari bambu. Kami selaku pandemen Jemparingan memfilosofikan ini sebagai barang yang lentur. Lenturlah kalian, kalahlah ketika ditarik orang, kalahlah ketika dihina orang, dan melesatkan anak panah dengan cepat dan tepat. Inilah bambu. Seperti itu. Kemudian ini disebut jemparing. Ini sebenarnya yang disebut jemparing ini di dunia kami Bapak. Jemparingnya ya malah justru anak panahnya ya? Anak panahnya, atau disebut ero kalau orang zaman now. Tapi karena kita tetap nguri-uri tradisi, kita memakai nama jemparing, maka memainkan ini disebut jemparingan. Dilakukan dengan duduk, tidak berdiri, memakai baju adat daerah masing-masing. Kalau Jogja ya dari memakai adat Jogja, kalau Bali ya Bali. Tapi jangan bayangkan yang dari Papua nggih, terus nanti membayangkan penjemparing ke Jogja datang pakai pakaian adat Papua, repot. Nanti malah bisa keliru mengambil anak panahnya atau jemparingnya. Dilakukan dengan duduk. Filosofinya kami ketika jemparingan dilakukan dengan duduk, siapapun orangnya, mau ahli dari Ronceng Wangi, mau dari Jemparingan, mau MC hebat, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah sama. Jadi tidak perlu sombong. Orang Jawa tidak perlu adigang, adigung, adiguno, lembah manah, karena kita semua sama, hanya menjalankan profesi sebentar di dunia untuk pelaksanaan ibadah. Setuju? Oke, setuju. Sasaran jemparingan ini biasa disebut wong-wongan atau biasa disebut bandul. Kalau di daerah Jogja sebenarnya salah kaprah, ini disebut bandul. Sebenarnya ini bukan bandul, aslinya ini wong-wongan atau boneka. Ini yang merah ini perlambang kepala. Warna merah ini perlambang kepala. Yang kuning ini perlambang leher. Yang putih ini perlambang dari badan.
Sebenarnya di bawah sini masih ada hitam. Mohon maaf bahasanya itu saya tidak vulgar, saya tidak saru, tapi kemudian nanti diubah. Ini yang di bawah ini ada warna hitam sebenarnya, tapi kita tidak pakai. Warna hitam itu mohon maaf sekali lagi, karena memang sebutannya itu, ini disebut bol atau pantat. Kalau kena di sini -1, kena putih 1, kena kuning ini nilainya 2, kena merah nilainya 3. Yang merah itu kepala, kalau kena tepat sasaran yang merah poinnya atau nilainya 3. Yang kuning ini perlambang leher, poinnya 2. Poinnya 2. Kemudian badan ini nilainya 1. Badan ini nilainya 1. Yang bawah kita sebut biasanya kalau di keraton sering kita perhalus menjadi pocong atau wadidang. Kalau kena wadidang ini -1. Oh, justru malah nggak dapat nilai ya? -1. Ya, sementara ini mohon maaf agak terburu-buru, nanti kita praktek saja. Pak Joko sudah perkenalkan semuanya dari gandewo, lar, cengkolak, kendeng, ini jemparing, kemudian ada deder, kemudian ada wulon atau godongan, kemudian ada nyenyep, ada bedor, kemudian ada wong-wongan. Oke, mohon maaf banyak salah selaku manusia biasa. Kita langsung ke praktek. Nanti sebelum ke runcing wangi, saya juga penasaran sekali dengan runcing wangi. Sebenarnya Pak Joko ada beberapa keris kotor di rumah kemarin, lupa minta itu. Mohon maaf selaku manusia biasa, banyak salah dan khilaf. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dipakai silahkan dipakai, yang negatifnya langsung dibuang. Kalian sudah dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Joko Trianto. Pak Joko, saya Ketua Paguyuban Jemparingan Cakrajaya atau pemilik dari Menara Arseri. Baik, sebelum nanti kita menuju ke workshop, mungkin ada tambahan sedikit dari Kak Lukman, silakan. Ya, kembali lagi ke saya. Barangkali adik-adik teman-teman di sini ada yang punya keris, mungkin keris warisan gitu mungkin ya, warisan dari bapaknya ada. Oh ya, ini saya punya giveaway. Oh, ada giveaway-nya bagi yang punya keris. Tepuk tangan dulu ya. Saya punyanya keris anak Krisyanto, itu boleh nggak? Keris Dayanti. Oke. Kalau boleh tahu kerisnya, pernah lihat kerisnya? Pernah? Oh ya. Bentuknya lo apa lurus? Oh, belum pernah lihat. Cuma oh ya. Ini satu buat jenengan. Baik, oke, kita berikan tepuk tangan dulu giveaway-nya. Oke. Dia belum pernah lihat keris, jadi belum pernah lihat dibuka, itu baru ada gagangnya sama wadahnya ya. Enggak tahu, siapa tahu dicabut itu hanya gagang itu rano jeroane Pak ya. Baik, ada mungkin giveaway lagi? Ada yang punya keris lagi? Sebanyak ini hanya ada satu ya, hanya punya satu. Nah, ini gambaran kita saat ini nih, ya kan? Keris sudah diakui UNESCO, diakui dunia milik kita. Tapi kita sendiri kurang perhatian. Tapi nek diklaim negara lain kita ngamuk. Lho piye kuwi? Ya kan? Nggih. Misale keris dari negara A gitu. Wah, kita nggak terima. Utuh iki kon aku, tapi kita sendiri tidak memperhatikan, ya. Ya, semoga ini apa namanya? Jadi awal kita untuk membangkitkan lagi, untuk melestarikan. Satu lagi. Barangkali tadi ingat. Boleh kan kasih satu pertanyaan bagi tadi yang mungkin sedang mendengarkan? Ya. Ini tadi Luk 13 namanya apa? Ayo, Luk 13 ini namanya apa? Nama dapurnya apa tadi? Ayo. Bisa dapur Semar. Ayo. Ingat? Tidak. Atau gini, nama bagian dari keris saja. Iya. Nama bagian ini yang diingat apa? Yang dari logam. Monggo. Yang diukir. Masih ingat gak? Ayo. Monggo. Apapun yang di sini.
Sepertinya lebih terpesona kepada kegantengannya Kak Lukman ya. Nggih. Paling gampang loh ini ya. Masih ingat apa ini? Ini kan ada namanya, ini ada namanya. Apa? Ya. Atau sebutkan salah satu bagian dari keris, nama dari bagian dari keris. Ada yang tahu? Ayo, mana? Ada yang tahu nggak? Dari ujung atas sampai ujung bawah, kalian tahu bagian mana dan apa namanya? Ya. Ayo. Ayo. Atau keris wedok, keris perempuan itu, ayo, Ya. panjangnya Atau- berapa senti rata-rata? Ya. Ayo, gampang tau tadi sudah. Keris untuk wanita. Keris untuk wanita. Disebut apa? Disebut keris apa? Patrem. Patrem, benar. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Oke, boleh ke sini. Ya, punya keris nggak? Nggak punya, nggak apa-apa. Ini Nggak nanti apa-apa. caranya bisa diminum kok. Suatu ketika Ya. insya Allah punya keris. Nggih. Nggak. Kalau nggak punya keris bisa diminum, tenang aja itu juga. Nggih, terima kasih. Baik, ini tadi untuk menjamasi ya, untuk membersihkan ya. Membersihkan keris. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kepada kedua narasumber yang luar biasa sekali. Terima kasih untuk Kak Lukman, terima kasih juga untuk Pak Joko. Dan kita akan tutup tetapi tetap di tempat ini, tetapi nanti kita akan lanjutkan langsung. Setelah ini langsung menuju ke Runcing Wangi, kita menuju ke sana dan juga melewati ke beberapa stand. Kemudian kita menuju praktek terakhir adalah kita bermain jemparingan. Baik, terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.